diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Terlebih kita dapat hadir ke sekolah seperti biasa untuk menuntut ilmu, untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti mana biasanya. Salam beramai dan salam sama-sama kita siapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kiranya setelah pengikut-pengikutnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan absensi terlebih dahulu ya. Di bangku belakang Bapak lihat itu ada yang kosong, siapa yang tidak hadir? Suhendra. Mana Suhendra? Sakit. Baik, mari sama-sama kita doakan semoga kita Suhendra segera pulih, segera sembuh dan dapat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bisa kembali sekolah mengikuti pelajaran menuntut ilmu seperti biasanya bersama-sama kita di sekolah ini. Selebihnya hanya semua ya, hanya Suhendra. Oke, baik, beberapa waktu lalu kita mempelajari tentang meneladani perjuangan dakwah Rasul di Mekah ya. Nah, sebelum kita membahas pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak mau tanya terlebih dahulu, tadi pagi atau tadi subuh siapa yang sholat subuh? Sholat subuh semua? Sholat subuh semua. Alhamdulillah. Siapa tadi pagi yang berangkat ke sekolah menyalami kedua orang tuanya? Menyalami semua, baik, alhamdulillah ya. Baik, berarti semua kiranya sudah mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu ya. Nah, jadi ini nanti ada kaitannya. Kenapa Bapak tanya terlalu demikian? Nanti ada kaitannya dengan materi yang kami pelajari beberapa waktu lalu dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, baik, tentang materi beberapa waktu lalu tentang meneladani perjuangan dakwah Rasul di Mekah. Siapa yang masih ingat apa-apa saja yang kita bahas tentang meneladaninya? Coba, silakan Reva. Tentang perasaan Nabi, Ya, ajaran pokok Nabi Musa, ya. strategi dakwah Nabi Musa. Oke, baik. Jadi yang kita bahas tentang meneladani perjuangan dakwah Rasul di Mekah itu adalah tentang Kerasulan Nabi, ajaran pokok Nabi di Mekah dan strategi dakwah Rasul di Mekah. Baik, terima kasih. Lalu kemudian tentang Kerasulan Nabi. Siapa yang masih ingat tentang Kerasulan Nabi? Siapa? Kemudian tentang Kerasulan Nabi, siapa yang masih ingat kira-kira apa sih yang dibahas tentang Kerasulan Nabi? Pak. Ya, Deva silakan. Diakan pada 17 Ramadan usia 40 tahun sekaligus menerima wahyu yang pertama oleh malaikat Jibril. Wahyu pertama Quran Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Al-Quran turun berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Baik, terima kasih. Jadi yang dibahas itu tentang kerasulannya, awal mula beliau menerima wahyu dan sejarah singkat bagaimana ketika beliau awal mula diangkat menjadi Rasul. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Deva. Baik, kemudian yang selanjutnya selain tentang kerasulan Nabi adalah tentang ajaran pokok Nabi di Mekah. Nah, siapa yang masih ingat tentang ajaran pokok Nabi di Mekah? Ya, silakan. Akidah dan akhlak. Nah, jadi dibahas itu adalah dua ya. Ketika Rasul pertama sekali mensiarkan agama di Mekah tentang akidah dan akhlak. Jadi bagaimana beliau benar-benar mengajari tentang keesaan, ketauhidan, pengenalan terhadap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah Tuhan kita yang satu, Tuhan yang patut kita sembah. Kemudian adalah tentang akhlak, tentang sikap. Ya, makanya dalam suatu ayat dikatakan apa jika dalam fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Ya, jadi itulah yang diajarkan oleh Nabi ketika awal mula mensyiarkan agama atau mengajarkan agama di Mekah, yakni tentang akidah dan akhlak. Terima kasih. Baik, kemudian tentang strategi dakwah Nabi di Mekah. Siapa yang masih ingat apa saja? Bagaimana strategi dakwah Nabi di Mekah pada saat itu? Saya Siapa? Pak. Ya, silakan. Secara tersembunyi dan secara terang-terangan.
secara sembunyi dan secara terang-terangan. Secara sembunyi bagaimana? Ingat awal mula ketika Nabi mensiarkan agama di mana? Di rumah beliau ya. Dan siapa saja pertama sekali yang diajarkan oleh Nabi? Istrinya apa? Istri dan pamannya ya, Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Baik, terima kasih Wanda, dan apa yang kalian sampaikan semua itu adalah benar, dan terima kasih, berarti kalian masih mengingat apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu, dan mudah-mudahan yang paling terpenting kamu dapat merealisasikan apa yang kita pelajari beberapa waktu lalu. Baik, terima kasih, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik, kemudian terkait mengenai akhlak Nabi, tentang perjuangan dakwah Nabi dalam mensiarkan agama di Mekah, beberapa waktu lalu, dan nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini nanti. Jadi berikut ini adalah ada sebuah tayangan video yang menggambarkan bagaimana akhlak Nabi kepada sesama umat manusia. Silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ibu aku, ayahku. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah dengan ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang perlu aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh iya, apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengisir dari Mekah yang ada di sana. Hanya itu saja. Baiklah, akan aku lakukan. Sudah lama kau tidak datang. Pulang. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si Ustaz itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah siapa yang dia gunakan. Bisa-bisanya dia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa kau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikan makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dia yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku menemukan dia. Lalu siapa kau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal hari ini. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah kutemui di kampung ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu.
Ya, Nabi Muhammad, sebenarnya apa yang dikatakan? Baik, dari ilustrasi tayangan video yang tadi kita tonton bersama, kira-kira siapa yang dapat menarik suatu pelajaran ataupun yang dapat kita petiklah dari video tersebut? Siapa? Oke Pak. Ya, silakan. Dari video tersebut bahwa kita itu harus saling menolong tanpa membedakan seseorang dengan agamanya. Walaupun dia benci dengan kita, tidak boleh kita tidak menolongnya. Kita coba Pak. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan tuh deh, Pak. Oke, baik. Jadi benar yang disampaikan oleh Deva bahwasanya itulah teladan Nabi ya, akhlak Nabi. Beliau dalam mensiarkan agama itu ada banyak cara. Ya, tidak harus kita menghayal-hayalkan ayo ini loh ajaran Islam, ayo kamu harus memeluk Islam, tidak ya. Jadi beliau hanya memberikan dengan sikap, dengan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari sehingga kakek buta itu tadi pun merasa tersanjung. Yang pada awalnya beliau tidak mengetahui bahwa yang sering memberi dia makan itu adalah ternyata Nabi Muhammad, ya. Dan pada saat itu pula seketika Nabi Muhammad kakek buta itu tadi sehingga dapat memeluk Islam. Karena apa? Karena akhlaknya Nabi. Nah baik, jadi video tadi ada kaitannya tentang materi yang kita ajarkan atau kita pelajari beberapa waktu lalu dan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah sebelum kita memasuki materi hari ini, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang meneladani perjuangan dakwah Rasul di Madinah ya. Kalau beberapa waktu lalu di Mekah, pada hari ini kita akan membahas di Madinah. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ada pretest yang harus kalian kerjakan. Bapak kirimkan untuk WA saja ya, linknya ke grup ya. Jadi kamu boleh mengerjakan. Silakan dikerjakan dari sekarang menggunakan handphonenya masing-masing. Komarun, komarun, komarun sirnan nabi, komarun, wajamil, wajamil, wajamil sirnan nabi, wajamil. Komarun, komarun, komarun sirnan nabi, komarun, komarun, komarun sirnan nabi, komarun, wajamil, wajamil, wajamil sirnan nabi, wajamil. Semua sudah mengerjakan prioritasnya? Sudah. Baik, kita cek sekilas ya prioritas yang sudah kalian kerjakan. Sudah terlihat ya. Baik, di sini yang masuk baru beberapa orang ya. Kita lihat ya hasil prioritasnya. Nah ini ada Registrasi Deva Sri Rizka beserta nilainya, ada yang 75, ada yang 50, ada yang 85. Oke, baik. Nggak masalah ya. Jadi yang lain nanti boleh dikerjakan tugasnya sambil berjalan. Oke, baik. Nah, jadi kita mau masuk ke materi hari ini tentang meneladani perjuangan dakwah Nabi di Madinah. Namun sebelumnya Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini adalah yang pertama, kamu nanti dapat meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian dapat menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Madinah. Ya.
Rasul di Madinah. Nah, jadi yang harus kita bahas di sini adalah pertama awal mula hijrah Nabi di Madinah. Ya. Nah, jadi ada beberapa hal ya. Nah, baik mengenai meneladani perjuangan dakwah Rasul di Madinah. Jadi ada beberapa tanda atau awal mula kenapa Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Beberapa di antaranya adalah pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasul di Bukit Aqabah dan mereka berikrar memeluk ajaran Islam. Nah, jadi ada beberapa orang dari Madinah itu menjumpai Nabi di Mekah. Waktu itu Nabi masih di Mekah ya, untuk mereka ingin memeluk ajaran Islam. Nah, ini salah satu daripada alasan kenapa Nabi harus berhijrah ke Madinah. Kurang lebih dalam bahasa kita yang menemui beliau bahwasanya Nabi, kami ingin memeluk Islam. Kami harapkan engkau bisa ke Madinah untuk mengajarkan kami tentang ajaran Islam. Kurang lebih seperti itu. Yang pertama. Okay. Kemudian untuk yang kedua adalah menyusul 73 orang. Tadinya 13 orang ya, ini menyusul 73 orang dari Madinah ke Mekah. Ya, di mana beliau ini dari suku Aus dan suku Khazraj yang kembali menemui Rasul. Ya, kurang lebih dalam bahasa kita membujuk Rasul ya, meminta Rasul untuk ke Madinah. Untuk apa? Untuk mereka diajarkan tentang ajaran Islam. Kemudian alasan yang ketiga adalah wafatnya istri Rasul dan pamannya. Siapa istri Rasul salah satunya? Dan pamannya Abu Talib. Nah, jadi kedua orang ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Ya, jadi dengan adanya kedua orang ini wafat, meninggal dunia, menyebabkan Rasul menjadi kurang semangat ya. Artinya kedua orang inilah yang mendukung, yang mendorong, yang mensupport ketika Nabi mensiarkan agama, mendakwakan ajaran Islam. Nah, setelah kedua orang itu wafat, sehingga menyebabkan menjadi kurang bersemangat lah kurang lebih Nabi, dan itu menjadi beban yang sangat berat bagi Nabi sehingga Nabi harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya adalah alasan yang selanjutnya penduduk Madinah melihat Rasul itu sedih ya. Jadi penduduk Madinah itu merasa sedih melihat Rasul karena beban Rasul itu semakin berat ya, karena banyaknya ancaman-ancaman. Mereka mendengar kabar bahwa istri dan paman itu meninggal dunia sehingga mereka merasa sedih. Dan itulah tadi di awalnya orang-orang yang berada di Madinah itu memanggil atau mengajak Nabi Muhammad untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Oke. Ini adalah kenapa awal-awal atau tanda-tanda Nabi hijrah ke Madinah. Beberapa di antaranya adalah faktor yang mendorong Rasul hijrah dari kota Mekah ke Madinah adalah adanya pemboikotan, ya. Jadi adanya pemboikotan yang dilakukan oleh siapa? Oleh kafir Quraisy, ya. Apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Mereka melarang setiap perdagangan dan bisnis. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu kejam. Mereka melarang adanya perdagangan, perbisnisan yang mendukung Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Jadi mereka itu diboikot, dilarang, tidak boleh menikah dengan orang muslim. Orang muslim tidak boleh. Itu orang kafir Quraisy ya. Kemudian yang ketiga adalah melarang keras bergaul dengan kaum muslim. Jadi kafir Quraisy itu tidak membenarkan untuk kaum Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad itu untuk bergaul dengan orang-orang sesama muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah musuh Muhammad harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Nah, jadi inilah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy yang menjadi beberapa penyebab awal mula hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi hal-hal ini dilakukan oleh kafir Quraisy itu sangat kejam ya, sehingga mereka merasakan kesengsaraan, kelaparan, kemiskinan dan lain sebagainya. Itu yang dialami oleh Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, keempat poin itu, sampai-sampai mereka menuliskan dalam sebuah plakat ya, namanya Sifah ya, yang digantungkan di dinding Ka'bah ya, kurang lebih sebagai apa istilahnya, pemberitahuan lah kepada Rasul dan pengikut-pengikutnya bahwa ini yang tidak
boleh harus dilakukan oleh Rasul dan pengikut-pengikutnya, itu dilakukan oleh Kafir Quraisy. Faktor-faktor awal-awal tanda Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itulah ya yang menyebabkan. Jadi dengan adanya itu semua, maka Rasul pun hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Dan hal ini juga disertai dengan adanya memang anjuran atau perintah Allah yang memang Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi selain daripada alasan-alasan atau faktor-faktor penyebab kenapa harus beliau hijrah ke Madinah, ya tidak lain dan tidak bukan memang adanya perintah dari Allah kepada beliau. Oke, baik. Jadi itulah sekilas gambaran tentang materi kita pada hari ini tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah, yakni pada sub pembahasan awal hijrah Nabi ke Madinah. Nah, jadi setelah ini kamu nanti boleh berdiskusi, silakan untuk kelompoknya masing-masing untuk membahas beberapa yang akan nanti Bapak sampaikan melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus kalian kerjakan. Jadi silakan mulai dari sekarang untuk kelompoknya. Sudah dibentuk kelompoknya ya. Nah, jadi ini kelompoknya ini ada beberapa yang harus kalian diskusikan atau berikan LKPD dan medianya. Nanti kalian boleh dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Jadi ini LKPD yang harus kalian kerjakan. Oke, ini kelompok 3. Ya, silakan dilihat dulu. Setelah itu kemudian silakan masing-masing kelompok satu orang kelompoknya maju ke depan, ambil ini. Silakan satu orang kelompok 1 sini apa? Silvina. Silakan Syifa. Kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan Dewi. Qamarun, qamarun, qamarun sirnan nabi, qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sirnan nabi, wa jamil, qamarun. سرنا النبي قمرون وجميل 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 سرنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وإطرح يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وإطرح يبقى إذا مست أيادي وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد. Oke, baik, sudah selesai. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, Bapak minta silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan Pak. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Untuk kelompok yang lain silakan diperhatikan kelompoknya. Nanti kalian boleh menanggapi
menanggapi hasil daripada presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang awal hijrah di Madinah. Sebelum kami menjelaskan tentang presentasi kami, alangkah baiknya kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat kumpul di sekolah ini. Nah, di sini awal hijrah Madinah. Yang pertama itu wafatnya istri Nabi, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman kafir Quraisy, menjadi beban yang berat bagi Rasul. Yang kedua, penduduk Madinah sedih melihat Rasul karena beban Rasul semakin berat. Nah, yang ketiga, adanya 13 orang Madinah menemani Rasul di bukit Aqabah untuk memeluk Islam. Nah, yang keempat, menyusul 73 orang dari Madinah yang menemani Rasul atau suku Aus. Kemudian hasil presentasi kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trilisanda dari kelompok 3. Tadi kan kalian mempresentasikan tentang tanda-tanda awal hijrah di Madinah. Saya ingin bertanya bagaimana cara mereka hijrah. Akan menjawab pertanyaan dari Trilisanda dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara mereka hijrah di Madinah. Yaitu adanya perencanaan yang matang. Rasul menyusun pengikut-pengikutnya untuk berangkat duluan tanpa membawa harta benda. Kemudian yang terakhir, Rasul dan sahabat pun menyusul untuk berangkat hijrah. Sekian penjelasan kami kepada Trilisanda. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 penyaji dan sangat komunikasi dan responsif sekali dari audiens juga ya. Dan setelah ini kita akan melakukan ice breaking ya audiens, di mana nanti tujuannya kalian bisa lebih mengingat tentang materi apa yang kita pelajari hari ini. Dapat 174 ya, oke? Oke, baik, mulai sedikit, Bapak boleh minta tolong silakan hitung dari sana, Dewi. 1, 2, 3, kamu 1, 2, 3, 1. Oke, nah jadi yang 1 tentang ini melarang perdagangan, yang kedua tentang ini tidak boleh menikah dengan orang muslim, yang ketiga melarang bergaul dengan orang muslim, dan yang kedua muslim mengikuti musuh-musuh Nabi. Ini adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi dan pendukung-pendukung Nabi ya, pengikut-pengikut Nabi. Dan ini kalian ingat, yang 1 ini, yang 2 ini, yang 3 yang 4 ini. Oke, paham? Paham. Oke. Ice breaking ya, ada semua kita mau games. Ya nanti gamesnya seperti ini ya. Tadi kan kalian sudah ada nama masing-masing. Nama gamesnya tembak nama ya. Nama kalian sudah ada 1, 2, 3, 4. Masing-masing harus kalian hafal. Ya bola ini nanti Bapak lemparkan ke kalian. Kalian sebutkan nama kalian, lemparkan ke temannya. Yang cepat berlanjut, yang lama maka dia akan gugur. Dan yang paling terakhir nanti maka akan hadiah Bapak kasih. Ada rewardnya. Oke? Jelas? Paham? Halo. Halo. Konsentrasi. Oke. Konsentrasi. Games dimulai. Melarang perdagangan muslim. Melarang bertemu dengan orang muslim. Tidak boleh bertemu dengan orang muslim. Ayo
juga. Melarang perdagangan dan bisnis. Oh iya, oke, lanjut. Melarang Mendukung musuh-musuh Pak, Nabi. Bapak apa yang mana? Mendukung musuh-musuh Nabi. Oke. Nomor 3. Melarang Mati. Mati. Lama, oke, mati. Oke, simbolnya. Oke, bagus. Mulai. Halo. Hai. Halo. Mulai. Maju. Halo. Mulai. 1, 2, 3. tidak boleh menikah dengan orang muslim. tidak boleh menikah dengan orang muslim. Mendukung musuh-musuh Nabi. Melarang perdagangan dan bisnis. Tidak boleh menikah dengan orang muslim. Tidak boleh menikah dengan orang muslim. Tahu ya? Mati. Oke. Halo. Mulai. 1, 2, 3. Tidak boleh menikah dengan orang muslim. Tidak boleh menikah dengan orang muslim. Mendukung musuh-musuh Nabi. Melarang perdagangan dan bisnis. Tidak boleh menikah dengan orang muslim. Tidak boleh menikah dengan orang muslim. Tahu ya? Mati. Oke. Halo. Oke, 1, 2, 3. Melarang perdagangan dan bisnis. Mendukung musuh-musuh Nabi. Melarang perdagangan dan bisnis. Mendukung Diambil. musuh-musuh Nabi. Tidak boleh menikah dengan orang muslim. Tidak boleh menikah dengan orang muslim. Melarang perdagangan dan bisnis. Melarang perdagangan dan bisnis. Biasa ya, tidak ada artinya, tapi ada maknanya ya. Maknanya adalah melatih konsentrasi dan melatih daya ingat kalian terhadap materi kita hari ini tentang apa sih pemboikotan yang dilakukan oleh Nabi Quraisy terhadap Nabi dan pendukung Nabi. Ada 4 ini pemboikotannya ya. Jadi setidaknya kalian bisa ingat tentang apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita game hari ini. Oke, baik, terima kasih. Kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ada post test yang harus kalian kerjakan. Ini linknya Bapak kirimkan ke grup WA kelas kita. Kamu silakan kerjakan post testnya sebagai umpat balik terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Boleh silakan dibuka handphonenya dari sekarang. قمر سرنا النبي قمر وجميل سرنا النبي وجميل قمر سرنا النبي قمر وجميل سرنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وإطرح يبقى إذا
وكف المصطفى كالورد نادي. Oke, silakan prosesnya dikerjakan. Bapak cek ini baru satu orang. Silakan prosesnya dikerjakan. Kita cek terlebih dahulu. Deva 3, wah nilainya sudah keluar, nilainya 100 ya. Deva, ini siapa lagi? Silakan. Yang lain, Sri Rizka sudah masuk, nilainya 100. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo siapa lagi? Deva, Sri Rizka, ayo siapa lagi? Silakan prosesnya. Bapak tunggu sekitar 2 menit ya untuk mengerjakan proses. Silakan. Baik, dari materi yang sudah kita pelajari, yang sudah kita diskusikan barusan, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan pembahasan hari ini sebelum kita mengakhiri? Saya Pak. Oke, silakan. Bagaimana kita bisa meneladani perjuangan dakwah Nabi? Karena kita ketahui bahwa dalam mensiarkan agama itu sangat sulit. Ketika Nabi dicaci, dilempari kotoran dan lain sebagainya. Dan kita tinggal meneruskan perjuangan dakwah Nabi dengan mengaplikasikan apa yang sudah dianjurkan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, sudah? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Wanda. Nah, jadi benar adanya kesimpulan yang disampaikan oleh Wanda ya, salah satunya adalah dari pelajaran yang kita dapat petik, kita ambil hari ini bahwasanya tinggal bagaimana kita meneladani perjuangan dakwah Nabi ya. Kita sudah mengetahui bagaimana sih perjuangan dakwah Nabi dalam menjalankan agama Islam di Madinah pada saat itu. Jadi kita hanya tinggal meneruskan perjuangan dakwah Nabi. Dengan apa kita meneladani perjuangan dakwah Nabi? Tentu dengan mengaplikasikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Nabi semasa beliau berjuang mensiarkan agama di dalam kehidupan kita sehari-hari, akhlaknya, perilakunya. Karena kita ketahui bahwa Nabi dalam mensiarkan agama itu sangat sulit, ya. Nabi pernah dilempari pakai batuan, kotoran, dicaci, dimaki dan lain sebagainya. Sebegitu kerasnya orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi pada saat itu. Ya, nah jadi kita sebagai pengikutnya hanya tinggal meneruskan ya, dengan apa? Tentu dengan menjalankan sesuai apa yang sudah diajarkan Nabi, sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Saya rasa demikian. Jangan lupa nanti prosesnya kamu silakan dilanjutkan, kerjakan bagi yang belum. Tadi bapaknya sudah ada beberapa yang sudah mengerjakan. Untuk hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita berkahan bagi kita semua, kamu bisa dapat memahami dan nanti tentunya yang penting kita dapat mengaplikasikan teladan-teladan Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa nanti di rumah silakan dibaca kembali bukunya. Kita lanjutkan minggu depan untuk presentasi kelompok berikutnya. Paham? Jelas ya?